Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke pembacaan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Adhadi Kurniawan, teman saya Alif Utama, Fadila Ismuriza Putri, Gian Rifani, dan Putri Rizka Farhani yang bermaterikan tentang surat tagihan pajak. Baiklah, poin yang pertama yaitu tentang fungsi surat tagihan pajak yang akan saya bacakan sendiri. Dalam surat tagihan pajak terdapat beberapa fungsi yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Dan yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyebab dikeluarkannya STP. STP dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi membuat faktur pajak. Yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak. Yang ketiga, pengusaha kena pajak membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Di sini saya akan menjelaskan yaitu C. Sanksi pengeluaran STP. Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membentulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa surat tagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu E. Pembetulan SKP. Surat keputusan pembetulan atau SKP adalah surat keputusan yang membentulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat mengajukan permohonan surat keputusan pembetulan atau SKP ini yang pertama yaitu wajib pajak dapat mengajukan satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Yang kedua yaitu permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sebagai contoh. Dan yang terakhir yaitu surat permohonan sebagaimana tersebut ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan wajib pajak. Surat permohonan tersebut harus dilampisi dengan surat kuasa khusus. Baiklah, terima kasih.